Oke ya, langsung aja ya. Sorry agak gelap karena cahaya kurang bagus. Dan power supply-nya ini yang Enlight BR 600. Oke, yang sebenarnya kita dimana nggak ada pin 6-nya ya, maksudnya kabel ininya modularnya hilang, jadi tinggal punya kabel yang umpungnya dia ini ya, yang ininya 24 pinnya sama yang 8 pinnya nempel, maksudnya nggak bisa cabut. Tapi yang ini tinggal punya kita, tinggal colokan satunya, tinggal dua tuh sini. Sorry kalau nggak begitu kelihatan ya, soalnya lampunya kurang ini. Jadi nggak ada pin yang 6-nya buat slotnya, padahal ada soketnya ada dua buat pin 6, pin 6, pin 8, pin 8 juga ada sebenarnya. Jadi kita pakai begini aja, pakai pinjam kabel SATA satu aja, nggak usah pakai banyak karena dia ada 4 per SATA-nya ya, jadi ada 8 total. Jadi sementara kita pakai ini dulu. Jadi ini HDD1, ini SSD, ini pakai pin 6-nya ke VGA. Kuat sih, soalnya emang secara power supply emang kuat ya. Jangan power supply abal-abal dihajar ya, yang maksudnya yang merek-merek gak jelas gitu, atau power supply yang standar dipaksa pakai pin 6, hati-hati, itu akan merusak. Jadi kita langsung onin aja ini di sini. Oke, masih keadaan mati, kita onin aja langsung. Seperti biasa, tahu kan tempatnya yang di panel sini ya, yang di panel PF. Oke, kita onin. Kita mau tes VGA-nya ya. Oke, on. Tes masuk Windows, dia normal atau garansi. Kita udah tes lama juga ya, maksudnya tadi VGA-nya, tapi secara ini biar lebih enak aja. Jadi kita langsungin aja. Oke, loading lebih cepet ya, karena pakai SSD ya, bukan karena komputernya juga ya. SSD-nya ngaruh juga loh. Yang paling ngaruh SSD sih. Komputer lama aja pakai SSD langsung cus. RAM nggak perlu gede, yang penting kalau buat cuma buat browsing, ngetik atau apa. Oke, mau buka YouTube berapa tab juga kalau quad core sampai 50 tab pun kuat, nggak masalah. Nggak perlu ganti ini ono kalau cuma buat YouTubean doang mah gitu kan. Oke, sekarang kita langsung tes nih ya VGA-nya. Genworth 512 128 bit GDDR5 ya. Oke, dia emang 512, tapi buat main PES 2021 oke, hajar, lancar loh. FPS dapat di atas 40 pokoknya. Itu kalau pakai Core i3 yang Gen 2 aja dapat 40-an. Saya udah tes, ada di video sebelumnya. Jadi sebenarnya jangan lihat ini ya, jangan lihat meganya juga ya. Kalau cuma buat gituan, walaupun tadi setting low, karena emang PGA secara ini juga PGA lama ya. Ini DTX 11 sudah support, 12 juga support sebenarnya. Jadi GTX 450 ini seri mid, waktu itu mid ke low ya, karena ada 460, ada 470, 480, 490. Nah di situ 512 ini emang nanti di nge-load memori aja, tapi buat main PES nanti lancar. Kita mau, kalau mau buktiin boleh, nanti langsung kita setting, lihat aja di settingannya dia bakal kurang. Nah, kita setting dulu ya. Nih ya, di settingannya juga akan kurang. Ini oke. Prosesor RAM oke. Sebenarnya prosesor kalau pakai quad core dia bad, tapi lancar juga loh yang quad core di 8400 waktu saya tes. Ini GTX 450 masih bad ya, karena masih secara chip. Memori dimana VRAM-nya sangat kurang, katanya minimal 2 GB ya, tulisan di sini kan, minimal 2 GB, atau GTX 780 itu minimum ya. Core i3 3470 atau AMD FX 4 core itu ya, Visera kalau salah ya. Yang ini kalau rekomendasinya ya ini kan Core i7 yang Gen 3 FX 8 core. Oke ya, AMD Radeon R9 atau GTX 760. Ini secara ini bed VRAM-nya 468, syaratnya 3,6 GB. Nah, yang kita tes ya. Ini session update, saya udah update waktu itu. Ini saya lagi masuk download yang baru-baru yang 2022, hampir sama aja, cuman ini udah pertama kali dulu saya download. Jadi lagi males download, nanti kita tes. Saya nyalain MSI Afterburner-nya kalau mau buat tes ntar FPS-nya. Ini kita lagi nggak pakai internet ya, kosong ya. Oke, nanti kita tes. Oke.
kita tes di Afterburner. Kita tes di flashnya langsung ya. Mana flashnya, mana ya, ini dia nih. Ini datanya error karena dicabut-cabut SSD. Nanti kita tes dulu nih kalau nggak salah ada di studinya, di games football PES. Kita masukin aja di sini. Udah masuk ya. Ini dimontarin dulu. Oke, kita masukin play. Oh, di sini udah ada di running, sorry. Tadi udah ketekan berarti ya. Di sini oke, dia mintakan GPU minimal 2 GB ya, sedangkan kita tadi udah tahu kan 512 aja. Di sini tuh kebaca GTX 450 yang dimana sangat jauh banget daripada 650 Ti atau 550 Ti. Yuk kita ignore aja. Ntar biar bisa membuktikan sendiri hasilnya. Oke, ini ya, udah mulai jalan. Kalau di menu mah biasa kelihatan gede FPS. Ntar kita setting grafiknya ya. Dia masih di block power wall, mati allow aja. Karena ini kemarin nggak dites lagi, jadi langsungin. Dimana ini datanya di hari sini ya. Oke, udah mulai masuk. Ntar kita set ini ya, VGA nya. Ntar ya kita setting dulu. Ini soalnya VGA nya kegedean ini datanya. Resolusinya kalau ya, berarti ntar saya setting ulang dulu ya. Ini yang masih yang lama ya. Datanya terakhir emang 2021 yang kita download, waktu itu sekitar 2021 juga sih emang. Setting di sini nggak ada settingannya ya, agak lupa soalnya. Saya lihat dulu, dia ada settingannya ya. Oke, saya lihat dulu. Lupa, udah lama nggak mainin dan memang jarang mainin karena banyak kan nyapis mulu sekarang. Oh, ini setting pemain ini. Kalau dari gerakan kan kelihatan lancar ya, tapi ntar di dalam game yang kita lihat. Berarti dia di luar datanya ya. Buat setting resolusi berarti di luar ya. Ntar kita sini, sorry. Displaynya di sini ternyata ya. Fullnya di sini, salah saya. Ini settingannya 1366, 1360, 3768. Berarti ini kita tutup dulu ya. Coba kita close aja langsung. Pemaksaan ini. Kita setting ke low semua tadi ya. Jadi kita ini yang masih yang data yang lama. Pemainnya juga udah waktu itu udah dikasih apa, yang updatean yang muka-mukanya baju asli, cuman yang tahun 2021 nya saat itu ya, pas PES ini belum lama keluar. Jadi kita tes di sini. Kita masukin lagi ulang, kita tes resolusinya ya. Komputernya tadi ke delete ya, harus kita nyalain dulu, ke delete, kehapus maksudnya. Afterburner-nya masih ada, jadi komputer salah juga. Maklum ini jam 6 belum tidur karena tadi ngerjain laptop orang juga. Jadi sekalian buat nge-review GTS-nya ya. Oke, itu ya udah set normal lagi ya ujungnya. Ini layar putih karena emang dari LG-nya suka begitu. Kemarin waktu itu mati lampu, terus kita ganti IC lampunya yang kecil jadi banyak. Ya, ini Ronaldo-nya masih Juventus waktu itu. Oke, kita tes. Ini FPS mau gede karena masih di desktop ya. Kalau ngeliat ini tampilan lancar ya, tapi nanti lihat mainnya aja. Secara tadi kan saya udah bilang kurang. Jadi kita kan yang murah meriah kita nyarinya, bukan yang pakai budget yang mahal-mahal yang ini. Wow, ini kita untuk menjangkau semua orang yang masih yang ada dana
ya dengan terbatas dan pengen main, jadi nggak perlu beli komputer yang wah apalagi PGA wah gitu kan, dimana kebutuhan kita juga saat ini agak ya lagi ini cek GPU nya 70, CPU nya 70 karena cuma ditempel doang ya, jadi nggak apa-apa, sementara yang penting jalan, yang penting jangan sampai 100 gitu kan. Oke, kita main ya, kita lokal match, tapi buat segini sih, buat main sih oke aja ya. No, nah, kita misalnya main di Premier League ya, ini karena nggak ada suara, ini kan PC, jadi kita langsung ini aja nyalain isinya. Kalau nggak salah di mute ya, bentar ya, di sini saya kecilin, salah speaker di LG TV, bisa diganti untuk kalau yang pakai saya colok headset lupa, jadi bisa diganti di sini kalau untuk Windows 10 ya. Saya kasih tahu dulu. Oke, nanti kita tes suaranya aja. Premier League salah, bukan Premier League. Nah, ini Premier League, kita misalnya pakai Chelsea. Nah, pakai Chelsea, musuhnya misalnya Jupiler Pro Underlet misalnya ya. Oke, FPS masih standar ya, ini tuh ya, ini setting low ya, dari gerakan udah kelihatan ya, nggak patah-patah. Ini sepertinya kayaknya settingnya ke low apa medium ya, soalnya gambarnya kayaknya lebih bening, tapi nggak tahu ya, lupa. Ntar kita tes lagi, kick off. Suaranya kayaknya nggak masuk karena belum di driver ya, bagiannya belum di driver HDMI nya audionya. Masih sih masuk sih, bekas GTX 550 sama 560 mestinya. Oke, kalau stadion biasa FPS nya pasti drop karena masih loadingnya oke ya, tapi kalau untuk mainnya FPS nya masih di sekitar 36-37, dimana masih zona nyaman ya. Untuk PGA murah loh, FPS 9 dapat ketiga ya, memorinya cuma 495 MB, masih akan 2 GB kan standarnya. Oke, stadion nggak terlalu parah-parah kan, tuh digerakkan masih oke, 33 fps itu masih zona nyaman. Nah, kalau ini kan biasa akan drop karena banyak tampilan. Oke, kita langsung main, mencet apa ya kayaknya, karena nggak tahu tombol. Nah, oke, lihat fps nya, grafik oke kan. Apa kita matiin lampunya biar lebih shoot. Oke, grafik 39 fps, kita start play. Tendangannya apa sih ini tombolnya? Nah, itu tendang 9 ya, 45. Yeah, Thiago Silva. He's a player who doesn't seem to have 50, any weaknesses at all, Peter. He's strong, gerakan lancar tuh. he's quick, he's technically gifted, Ya. and very comfortable in possession. What I particularly find impressive Ini about biarin him komputer yang is jalan. consistency Oh, and his 53 reliability. fps. He just never seems to make a mistake. Opposition strikers could be in for a hard time of it today. Goes for goal! Lancar ya. To make a great save. And as Tesco Peter, the keeper, just Karena kita mainnya susah ya, tangannya begini, jadi biarin dia main sendiri tuh. Kita tes kelancarannya aja ya. FPS nya 49 itu termasuk zona nyaman, ada 30 lah minimal. Coba kalau pakai GT 630 yang RAM-nya 2 GB 128 katanya, sama 128, tapi tetap aja FPS nya pasti di bawah 30 banyak kan. Yang GT 730 harga lebih mahal kemana-mana, dropnya minta ampun. Coba bandingin ini, harga murah 512, katanya lebih RAM kurang, tapi lancarnya lancar banget ya. Walaupun kata orang katanya powernya gede lah, inilah coba aja hitung sendiri lah powernya emang segede apa sih gitu kan listriknya. Itu sedangkan yang kalau mau hemat listrik ya pakai itulah yang apa, yang kayak
Celeron J series tuh yang 4 core-nya. Nah itu hemat listrik sekalian. Prosesornya kan wattnya cuma 15 tuh sekalian ya, kalau mau hemat. Ini kan kalau emang buat main ya emang harus ada ini tenaga. Sedangkan beli yang Core i7 berapa? Wattnya sama aja kan. Nah iya. Oh ya, kita lihat lancarnya. Ini kita supaya jatuhin ya supaya kelihatan rollnya karena kita nggak tahu ini ya. Nanti kita kipernya majuin. FPS stabil ya tuh ya, nggak drop. Kalau suhu segini sih masih wajar ya, 70-an untuk namanya main lawan. Kalau bisa sih ditekan pakai pasta sama pakai heatsink yang bagus, dia bakal neken. Ini kita majuin kipernya, nggak tahu yang mana. Nah, oke. Jadi FPS-nya oke aja ya, tuh ya, 48 9. Oke, sekian ya.